Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Kurniati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Saya dari kelas 2023F. Pada kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya yang mengikuti UTBK 2 kali hingga memasuki dunia perkuliahan. Pada masa SMA, yaitu baru-baru masuk kelas 10, saya memiliki pemikiran untuk tidak mengikuti yang namanya dunia perkuliahan. Yang saya pikirkan memasuki dunia kerja. Namun orang tua dan keluarga menyemangati saya untuk terus belajar. Saya pun melalui masa SMA dengan nilai yang bisa dibilang cukup bagus. Tapi nilai cukup bagus itu tidak bisa membuat saya masuk atau mengikuti jalur impian, yaitu jalur senam PTN. Senam PTN hanya bisa diikuti oleh siswa yang terdaftar dalam siswa eligible, dan saya tidak terdaftar dalam itu. Jadi satu-satunya jalur yang saya bisa ikuti hanya satu, yaitu UTBK. Kenapa tidak mandiri? Karena keterbatasan ekonomi. Ekonomi orang tua saya hanya bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan mandiri itu terkesan mahal bagi kami. Lalu tahun kemarin SBMPTN dibagi menjadi 3 kelompok tes, yaitu Saintek, Sosum, dan campuran. Saintek adalah tes yang dimana TKA-nya, yaitu tes akademiknya, itu adalah mata pelajaran IPA. Dan Saintek jurusan yang bisa dimasuki melalui tes Saintek hanya jurusan-jurusan yang termasuk kelompok Saintek. Yang kedua ada Sosum, sama seperti Saintek, Sosum TKA. Tapi bedanya Sosum di TKA tes akademiknya yaitu mata pelajarannya itu IPS. Dan jurusan yang bisa dimasuki hanya jurusan-jurusan yang termasuk dalam kelompok Sosum. Yang ketiga ada campuran, dimana jika kita memilih jurusan dalam kelompok Saintek dan Sosum, kita harus mengikuti dua kelompok tes ini dalam sehari. Dan waktu itu saya memiliki keinginan untuk menjadi guru matematika. Jadi saya memilih jurusan pendidikan matematika, yang dimana itu adalah jurusan termasuk kelompok Saintek. Pilihan saya di kampusnya ada dua juga, yaitu Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Semarang dengan jurusan yang sama. Namun tahun lalu saya tidak lolos karena nilai saya kurang pada waktu itu. Jadi dalam setahun setelah UTBK, saya memiliki pilihan libur masuk universitas swasta atau langsung kerja. Langsung kerja ini ada pilihan juga, kerja selamanya atau menunggu kuliah. Menunggu UTBK. Namun tahun lalu saya memilih untuk libur dalam setahun. Dan waktu itu saya juga mengikuti dan dalam waktu setahun itu kebanyakan orang akan berpikir untuk mempersiapkan UTBK tahun depan.
Namun wajib UTBK tahun depan ada banyak cara, salah satunya les. Namun les itu terkesan mahal untuk saya. Untuk saya. Jadi saya tidak mengikuti les apapun untuk mengikuti UTBK untuk UTBK tahun 2023. Ya, jadi saya belajar hanya menonton dari YouTube pengerjaan soal-soal yang bisa dibilang rinci dan bagaimana pengerjaannya itu dari YouTube. Selama 6 bulan sebelum UTBK terbaru 2023 hingga saat waktu UTBK yang dimana namanya adalah SNBT ya, saat UTBK terbaru 2023 yaitu yang namanya UTBK SNBT 2023 yang tesnya yang bagi saya itu bisa dibilang adalah kemudahan untuk saya yang sudah mengalami SBMPTN. Kenapa begitu? Karena di SNBT tidak ada yang namanya TKA. Tesnya itu penalaran literasi dan penalaran matematika. Jadi bagi saya itu adalah kemudahan yang sangat-sangat saya syukuri. Karena apa? Di TKA SBMPTN jalur saintek kita harus menghafal rumus dan badan. Kebanyakannya menghafal rumus dan sosum kebanyakan menghafal teori-teori. Jadi UTBK SNBT itu adalah kemudahan bagi saya yang berpengalaman mengikuti SBMPTN. Dan dalam SNBT ini saya memiliki perasaan yang sama saat mengikuti SBMPTN, yaitu tidak lolosnya dalam tes tersebut. Namun anggapan saya keliru karena rupanya saya lolos dengan nilai yang sama. Ya, setiap subtes nilai saya hampir mirip, tengah-tengahan rata-rata. Dan karena itu saya lolos di Universitas Negeri Surabaya jurusan prodi S1 Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dan karena itulah bulan Agustus saya mengikuti yang namanya PKKMB yang dalam waktu sehari ya, PKKMB sehari itu di bulan Agustus. Hingga sekarang saya mengikuti mata kuliah yang bisa dibilang dalam waktu hampir sebulan ini saya masih tidak menyangka kalau saya bisa kuliah, karena tahun kemarin saya tidak lolos. Namun tahun ini saya lolos. Kukira aku tidak bisa masuk negeri. Jadi itu dia, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya yang bisa dibilang tidak cukup lancar. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.